Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Akar dari dosa itu adalah, Rasul Paulus berkata, akar dari penyebab dosa itu adalah ketidaktaatan. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena ketaatan Kristus, semua orang dibenarkan. Nah, masalahnya, orang di seluruh dunia ini, dari generasi Adam sampai sekarang itu tidak ada yang taat. Semuanya itu pemberontak dan tentu punya dosa. Nah, kalau dosa-dosa kita itu yang kita bawa kepada Allah, alasan apakah dari pihak Allah untuk membenarkan kita? Tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, Galatia 4 ayat 4 berkata, ia takluk kepada hukum Taurat dan menjadi sempurna. Penulis surat Ibrani berkata, imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Artinya apa? Kebenaran Yesus Kristus yang tidak berdosa ini, itulah yang membenarkan kita melalui iman kepada Dia. Karena kita semua bercela. Nah, yang menunjukkan kebenaran Yesus ini apa? Orang Kristen itu ngarang-ngarang. Apa yang membuat Yesus itu benar? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang menunjukkan ini dosa, ini tidak dosa. Nah, Yesus dalam kacamata hukum Taurat itu tidak bercacat. Tidak berdosa. Maka kesempurnaannya atas hukum Taurat itu, ya, itu menyempurnakan orang yang mau beriman kepadanya, yang tak satu pun bisa berhasil melakukan hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu adalah kutuk bagi semua manusia. Karena tak satu pun yang berhasil melakukannya. Tapi Kristus yang berhasil melakukannya, maka oleh iman kita kepada Dia, kita akan dibenarkan oleh kebenaran dan kesempurnaannya Dia. Itu caranya Allah menolong kita. Bagaimana pendapat teman-teman tentang video tadi? Silakan masukkan di bawah kolom komentar ya. Baik, teman-teman, mendengar penjelasan tadi, yang menjadi topik utama adalah Yesus sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya, pelayanannya di dunia, Yesus tidak melakukan dosa. Ia tidak berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan teman-teman perhatikan baik-baik ini, di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada dosa, dan ia tidak berbuat dosa. Saya punya pertanyaan untuk para pendengar setia TBJ. Siapakah satu-satunya pribadi yang tidak punya dosa atau tidak melakukan dosa? Allah. Hanya Allah saja. Manusia biasa tidak mampu untuk tidak melakukan dosa. Tetapi mengapa Yesus sanggup untuk tidak melakukan dosa atau tidak berbuat dosa? Karena Yesus adalah Allah. Inilah yang disampaikan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman yang telah ada sejak semula, dan firman itu adalah Allah. Syarat untuk menjadi kurban, teman-teman, harus suci dan tidak bercacat. Manusia tidak memenuhi syarat tersebut karena kecenderungan hatinya adalah kejahatan semata-mata. Itulah sebabnya Allah berinisiatif untuk mengutus firman-Nya. Karena hanya Sang Firman Allah, yaitu Yesus, yang datang ke dalam dunia. Pribadi yang suci, yang tidak ada dosa pada dirinya. Dan Ia datang untuk berkurban, untuk keselamatan umat-Nya. Itulah mengapa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menerima hidup yang kekal di surga. Hati kita disucikan, dan kita menerima Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk hidup dalam ketaatan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.